PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Prokop, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-48 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Mantili, Doni Firman sebagai Kijara, Iwan Dahlan sebagai Lugina, Purwan Ningsih sebagai Bukarti, Nano sebagai Juragan Cola, dan Emma Halimah sebagai Tarmi, istri Cola. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-48. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Muamulas peri kembung, Roma obatnya, Roma obat hijau dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung hati. Muamulas peri kembung, Roma obatnya. Ingat, Roma mengamankan mah. Roma obat mah hijau, produksi Kalbe Farma. Wah, bahaya, wah, bahaya, bahaya. Terjamin isinya, oleskan saja kapanan. Kemana ini orang? Kalau kelupaan bisa bahaya nih. Bu. Ada apa, Pak? Pesenanku dapat nggak? Kalpanak? Dapat dong, Pak. Kan di semua tempat ada yang jual. Itu memang salah satu keistimewaan Kalpanax, Bu. Salah satu? Iya. Keistimewaan lain apa sih, Pak? Kecuali botolnya lebih baik. Kalpanax sudah belasan tahun terbukti ampuh untuk membasmi panung, kladas, kurap, dan gatal jamur. Hebat, ini baru papiku. Ampuh kasihankan, terjamin isinya, oleskan saja kapanan. Produksi Kalbe Farma. Pada babak terdahulu diceritakan, Tumenggung Kanta yang menjabat sebagai Ketua Pengadil Keraton Madangkara dan diserahi tugas memeriksa Bukarti, telah membebaskan Bukarti dengan alasan Bukarti belum cukup terbukti terlibat di dalam kemelut Madangkara. Namun begitu, tidak lantas dibebaskan sebebas-bebasnya, melainkan tetap diawasi, bahkan diberi tugas dengan batasan waktu, yaitu hanya diberi waktu sekian hari pergi ke Kadipaten Kunsala. Setelah itu, secepatnya harus kembali ke ibu kota Madangkara. Di dalam perjalanannya menuju ke Kadipaten Kuntala, Bukarti berjumpa dengan dua sahabat lamanya, ialah Kijara dan Lugina.
Dengan serta-merta, Bukarti menceritakan semuanya kepada Ki Jara dan Lugina. Setelah aku membeberkan siapa para pelaku pengerusakan dan pembakaran Gua Pantai Selatan, dengan murka besar Mantili segera berangkat untuk memburu kaum perusuh. Wah, kita keduluan oleh Mantili. Ya, benar. Kalau sampai terdahului oleh Mantili, kita rugi. Sebab rahasia siapa mereka dan apa latar belakang yang membuat mereka melakukan huru-hara tidak kita dapatkan. Sebab keburu dibungkam oleh Mantili. Ayo, secepatnya kita bergerak. Kalian mau pergi kemana? Kalian kan belum tahu mereka ada di mana. Ya benar. Di mana mereka? Dan siapa saja mereka itu? Murwa, Jamuga, dan Bongol adalah 3 raja bajak laut pantai Bagasin. Kemudian si Cola, seorang juragan di desa Kamper. Lalu Gobin, Gawok, Harak, dan Juntrung adalah 4 serangkai raja begal hutan Bongsang. Nah, itulah mereka. Ayo, kita hancurkan mereka. Sabar, sebab mereka hanya wayang. Wayang? Ya, dalangnya ada. Maksud Bukarti? Mereka yang aku sebutkan tadi itu adalah para penjahat bayaran. Mereka melakukan perbuatan jahat karena dibayar. Nah, yang penting si pembayar ini, sebab dialah dalang dari semua huru-hara. Siapa dia? Juragan Lantang. Juragan Lantang? Aku baru mendengar nama itu. Sama, aku juga tidak kenal. Padahal katanya dia orang Kuntala seperti kita. Orang Kuntala? Ya, tapi rupanya dia lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat lain, yaitu di Kadipaten Palastra. Kadipaten Palastra, sebelah timur Kadipaten Kuntala. Dan masih termasuk wilayah Kadipaten Kuntala juga. Benar. Di Kadipaten Palastra itulah Juragan Lantang tinggalnya. Ya. Ayolah, kita bereskan semuanya. Sebentar. Masih ada yang akan aku tanyakan pada Bukarti. Mengenai apa? Bukarti bisa bebas berkeliaran. Berarti Bukarti tidak ditangkap oleh Mantili atau oleh pasukan keraton. Padahal Bukarti berkomplot dengan kami yang punya rencana paling berbahaya bagi Madangkara. Siapa bilang? Maksud Bukarti? Begitu aku selesai membeberkan semuanya, aku ditahan dan langsung diserahkan kepada Tumenggung Kanta. Tumenggung Kanta? Siapa dia? Ketua Pengadilan Keraton Madangkara. Lalu, kau diperiksa? Iya, 1 hari penuh aku diperiksa. Kau bongkar rahasia kita? Tidak. Bagus. Aku percaya Bukarti paling cerdik dan licin kalau mengelabui seseorang. Aku dibebaskan, tapi tetap diawasi. Iya. Boleh pulang ke Kadipaten Kuntala, tapi hanya diberi waktu 10 hari. Setelah itu harus segera kembali ke ibu kota Madangkara. Selanjutnya tidak boleh pergi kemana-mana lagi. Menunggu sampai Tuanku Brahma datang. Dan akhirnya nasibku tergantung dari hasil perkara antara Tuanku Brahma dengan kalian berdua. Gila. Mereka meringkus kau secara halus, Bukarti. Memang, aku dibuat tidak bebas, tapi secara halus. Kalau Tuanku Brahma tidak bertemu dengan kami, lantas mau apa? Perkara Bukarti bisa terkatung-katung untuk waktu yang tidak menentu. Itulah yang aku risaukan. Kami ingin menolong Bukarti. Tapi kami tidak mau bertemu dengan Tuanku Brahma. Jadi semuanya terserah Bukarti. Kami bisa membawa Bukarti ke suatu tempat yang aman, yang tidak akan terjangkau oleh pihak Madangkara. Aku memilih tetap berada di ibu kota Madangkara. Oh, berarti kau bunuh diri. Bunuh diri? Sebab bagaimanapun juga, cepat atau lambat, rahasia kita akan terbongkar. Saat itulah aku dan Lugina dengan resmi menjadi musuh besar Madangkara. Lalu kalau Bukarti berada di ibu kota Madangkara, maka Bukarti akan menjadi bulan-bulanan kemarahan Mantili dan Brahma. Dan kemudian pada akhirnya, Bukarti dihukum gantung. Nah, sayang bukan?
Semua harta kekayaan yang dengan susah payah Bukarti kumpulkan bertahun-tahun hilang lenyap begitu saja. Karena Bukarti mengakhiri hidup di tiang gantungan. Oh, alangkah sia-sianya Bukarti. Kalaupun aku melarikan diri, tetap akan diburu. Akhirnya aku hidup sebagai buronan. Sudah aku katakan, pergi ke tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang Madangkara. Di mana di kolong jagat ini tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang Madangkara? Sampai ke kerajaan Malaka, Tuanku Brahma pernah malang melintang di sana. Memang benar, Kijara. Apalagi Brahma punya burung Raja Wali raksasa yang bisa membawanya terbang mengelilingi jagat raya dalam waktu yang singkat. Kalau mengingat itu semua, memang tidak akan ada tempat yang tidak dapat dijangkau oleh Brahma. Tapi apakah kita akan menyerah begitu saja? Pasrah tanpa usaha? Lalu bagaimana? Segala sesuatu yang bakal terjadi di hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tidak ada seorang pun tahu. Hanya Sang Maha Pencipta yang tahu. Bahkan hari ini, nanti sore, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, kenapa kita harus bimbang menghadapi segala sesuatu yang belum pasti? Iya, benar juga. Memang, siapa tahu, besok atau lusa, kita menemukan suatu cara yang paling jitu untuk menanggulangi semuanya ini. Entah bertemu dengan seorang yang pintar, seorang guru, atau seorang raja yang akan memberikan kebahagiaan hidup kepada kita. Nah, itulah yang aku maksudkan. Yang intisarinya adalah tentang keterbatasan manusia. Kijara, buah pikiranmu sangat baik dan masuk akal. Tapi aku pun punya gagasan. Bagaimana gagasanmu? Kenapa tidak berani menyongsong bahaya? Menyongsong bahaya? Ya, sebagai pihak yang dikejar-kejar sangat tidak enak. Nah, kenapa kalian tidak berbalik menjadi sebagai pihak yang mengejar? Maksud Bukarti? Brahma sekarang sedang mengembara. Arti kasarnya sedang mengejar kalian berdua. Nah, sekarang kalian yang mencari dia. Kijara dan Lugina yang mencari Brahma. Wah, Bukarti menyuruh kami menantang Brahma. Menantang atau ditantang sama saja. Brahma mencari kalian. Berarti dia menantang kalian. Dan kalian yang ditantang. Sekarang kalian yang mencari Brahma. Berarti kalian yang menantang Brahma. Nah, kalian dan Brahma sama-sama menjadi penantang. Saling tantang menantang. Selesai bukan? Bukarti mau cuci tangan ya? Sama sekali tidak. Sebab kalah atau menang, aku tetap akan dikejar-kejar. Kalau Brahma yang menang, Brahma yang akan mencari aku. Kalau Brahma yang kalah, jago-jago Madangkara lainnya akan mencari aku. Sama saja kan? Itulah yang dinamakan yang belum pasti. Sebab semuanya masih kalau. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Kijara. Kenapa kita harus bimbang terhadap sesuatu yang belum pasti? Kau pandai membalikan kata-kata orang. Tapi ada benarnya juga. Baiklah, sebab daripada dicari lebih enak yang mencari. Ayo, Lugina, kita mencari Brahma. Apa tidak lebih baik kita membereskan dulu para perusuh? Iya, kau benar. Sebab kita ingin tahu apa maunya mereka. Kalau latar belakang mereka bermanfaat bagi kita, maka kita akan dapat tambahan kekuatan. Ya, benar. Nah, Bukarti, kami akan segera berangkat ya. Ya. Selamat jalan. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang lebih enak, lepas dari semua kemelut. Nampaknya di depan sana ada sebuah desa. Desa apa ya? Kalau menurut perhitungan perjalananku, desa itu sudah lepas dari wilayah Kadipaten Kuntala. Artinya, tidak termasuk wilayah Kadipaten Kuntala.
daerah di luar batas desa ini. Pemandangannya sangat bagus. Di sebelah kiri terhampar perkebunan palawija. Di sebelah kanan terhampar perkebunan kopi. Luas sekali. Tapi nampaknya tidak terurus. Keadaan tanaman kopi itu tidak beres. Kurus-kurus dan kering. Padahal aku lihat tanah di sini subur. Itu ada seorang buruh perkebunan sedang membersihkan tepian kebun. Sampurasun. Rampes. Desa ini, desa apa namanya di sana? Desa Kamper. Desa Kamper. Kenapa terkejut, Neng? Begini Pak, di desa ini saya punya seorang teman. Sudah lama tidak bertemu. Siapa namanya, Neng? Juragan Cola. Wah, beliau majikan saya, Neng. Oh ya? Perkebunan kopi yang luas ini milik Juragan Cola. Kelihatannya perkebunan kopi ini kurang diurus. Kena hama, Neng. Hama? Iya, entah hama apa namanya. Tapi ganas sekali. Sampai perkebunan kopi ini jadi berantakan. Ya, Juragan Cola memang sering sial. Sering sial? Sering ganti usaha, Neng. Pertama-tama membuat kebun teh. Maju sekali. Tehnya laku. Tapi tidak lama kemudian merosot. Kebun teh dijual. Lalu buat kebun bawang. Begitu juga, Neng. Mulanya maju. Tapi kemudian merosot. Sekarang ganti kopi. Mulanya juga begitu maju. Kopi Juragan Cola laku sekali. Sampai dikirim ke luar daerah. Ya. Tapi tidak lama kemudian merosot, Neng. Oh ya? Mutunya kalah oleh kopi dari seberang. Lebih sial lagi, diserang hama. Ya habislah semuanya. Mungkin dia tidak berbakat jadi pengusaha perkebunan. Usaha lain juga pernah dicoba, Neng. Sama saja, jatuh bangun. Atau mungkin ada sebab lain yang membuat dia sering mengalami sial. Katanya sih, tapi saya hanya dengar-dengar saja, Neng. Apa katanya itu, Pak? Juragan Cola itu bekas seorang penjahat. Masa? Katanya bekas seorang pembunuh bayaran, Neng. Nah, mungkin uang dan harta kekayaan itu hasil dari kejahatan. Jadi selalu sial, Neng. Maju sedikit, terus bangkrut. Bangun lagi, bangkrut lagi. Begitu berulang-ulang. Ya, uang haram, Neng. Iya. Yang lebih parah itu, Neng. Doyan kawin. Doyan kawin? Iya. Pekerjaannya kawin dan cerai. Kawin paling lama setengah tahun. Kawin cerai melulu, Neng. Oh ya? Sekarang istrinya orang desa Amping. Tiap hari bertengkar, ribut terus. Ini, Pak. Uang? Neng mau apa? Iya, uang ini untukmu. 3 ringgit. Aduh, 3 ringgit. Terima kasih, Neng. Terima kasih. Tapi ada tapinya, Pak. Tapinya itu apa, Neng? Katakan kepada majikanmu, Juragan Cola. Aku menunggu dia di sana. Di seberang perkebunan kopi ini. Ada sebuah tegalan. Nah, di situ aku menunggu Juragan Cola. Neng ini siapa sih? Aku kekasih gelap Juragan Cola. Ya beres, Neng, beres. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Mulas peri kembung, Roma obatnya, Roma obat hijau dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung hati. Mulas peri kembung, Roma obatnya. Ingat,
Roma, mengamankan mah. Roma, obat mah hijau. Produksi Kalbe Farma. Wah, bahaya. Wah, bahaya. Bahaya. Terjamin isinya, oleskan saja kapan. Kemana ini orang? Kalau kelupaan bisa bahaya nih. Bu, Ada apa, Pak? pesenanku dapat nggak? Kalpanak? Dapat dong, Pak. Kan di semua tempat ada yang jual. Itu memang salah satu keistimewaan Kalpanax, Bu. Salah satu? Iya. Keistimewaan lain apa sih, Pak? Kecuali botolnya lebih baik. Kalpanax sudah belasan tahun terbukti ampuh untuk membasmi panung, kladas, kurap, dan gatal jamur. Hebat, ini baru papiku. Ampuh khasiatnya, terjamin isinya, oleskan saja kapan. Produksi Kalbe Farma. Kopi apa air sumur ini? Hambar begini. Kopinya habis. Habis. Kopi kita sih banyak. Sudah tahu, kopi punyaku bukan banyak lagi, tapi seabrek-abrek. Tuh, bertumpuk-tumpuk di gudang, sebab tidak laku. Yang aku maksud kopi seberang. Habis? Yang kau minum itu yang penghabisan. Tinggal sedikit. Belinya sih sedikit, yang banyak begitu. Punya perkebunan kopi, kok minum kopi buatan orang lain? Di mana-mana juga begitu. Yang punya warung nasi, mana mau makan di warungnya sendiri. Mesti makan di warung nasi orang lain. Yang punya warung minuman keras, tidak pernah minum minuman keras. Tukang cukur rambut, tidak pernah mencukur rambutnya sendiri. Nah, begitu juga aku. Aku punya perkebunan kopi. Minum kopi buatan orang lain. Aturan mana itu? Ngaco. Sudah, diam. Sedang pusing begini, semakin pusing saja. Makanya jangan ngatur perempuan melulu. Atur tuh perkebunan kopimu, supaya hasilnya bermutu dan laku di pasaran. Tarmi, mulutmu asal mangap ya. Iya saja, kawin cerai melulu. Aku ini korban yang keberapa? Salah perempuan sendiri. Kenapa mau kawin dengan aku, ha? Termasuk kau. Kenapa mau jadi istriku? Aku kira setelah kawin dengan aku, kau akan insaf. Malah semakin menjadi-jadi. Tidak bisa melihat ada perempuan sedikit menceling, mata melotot. Kau kira aku tidak tahu? Diam-diam kau sering ke rumah si Yuna. Hah? Janda muda di seberang kali itu. Duit untuk beli obat hama tanaman kopi, kau berikan pada si Yuna. Buat beli kain, kebaya, selop, dan sebagainya. Mana bisa maju, punya usaha kalau begitu terus. Alah. Menyesal aku kawin sama kau. Hah? Bener nih, menyesal. Waduh, senang banget ya. Kau pikir aku akan minta cerai? Lantas kau bebas, kawin lagi dengan si Yuna. Hah, jangan harap. Sudah, diam. Berisik. Memang aku akan diam kok. Sebab aku akan pergi ke sumur mencuci pakaian. Perempuan yang satu ini bawel banget. Emang si Tarmi istriku yang ini lain dari istriku-istriku yang lain. Semua istriku yang dulu diam dan penurut. Tapi yang ini berani sama aku main bentak. Juragan. Oh, Sutrun. Mau apa kau? Longok-longok dari jendela. Mau nonton aku bertengkar dengan bini? Oh, tidak, Juragan. Masa begitu? Kan tidak baik. Terus mau apa? Pinjam duit? Atau pinjam beras? Bukan, Juragan. Ada kabar penting. Dari Yuna? Apa katanya? Sini kau, ayo masuk cepat. Juragan. Istriku sedang di sumur, jangan takut. Ayo katakan. Yuna pesan apa untukku? Bukan dari Yuna, Juragan. Lalu dari siapa? Dari yang lain. Yang lain? Masa Juragan lupa? Kebanyakan sih jadi lupa. Namanya siapa? Dia tidak mau menyebutkan namanya. Dia hanya mengatakan dari kekasih gelap Juragan Cola. Begitu katanya. Kekasih gelap? Waduh, Juragan, cantik sekali. Saya kira hantu.
Saya hampir pingsan, Juragan. Oh, perempuan cantik dibilang hantu. Bagaimana kau ini? Ya, saya kaget banget. Sebab tiba-tiba ada di belakang saya, Juragan. Wah, meskipun siang hari, tapi di perkebunan kopi itu sepi sekali, Juragan. Hanya saya sendirian. Nah, lalu dia berkata apa saja? Ya, saya tunggu Juragan Cola di tegalan seberang perkebunan kopi. Begitu, Juragan. Baik, aku segera ke sana. Sebentar, aku bilang dulu sama istriku. Tumben, Juragan. Aku bukan takut sama istri. Tapi kalau mau pergi, perlu juga bilang dulu sama istri. Supaya dia tahu kalau ada tamu, aku sedang tidak ada di rumah. Iya, betul, Juragan. Darmi! Apa? Darmi, aku pergi dulu. Kemana? Ada perempuan mencari aku. Laki-laki buaya. Moga-moga kau dimakan macan. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Uang mulas peri kembung, Roma obatnya, Roma obat mah hijau, dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung hati. Uang mulas peri kembung, Roma obatnya. Ingat, Roma mengamankan mah. Roma, obat mah hijau, produksi Kalbe Farma. Wah, bahaya. Wah, bahaya. Bahaya. Terjamin isinya, oleskan saja kapan. Kemana ini orang? Kalau kelupaan bisa bahaya nih. Bu, Ada apa, Pak? pesenanku dapat nggak? Kalpanak? Dapat dong, Pak. Kan di semua tempat ada yang jual. Itu memang salah satu keistimewaan Kalpanax, Bu. Salah satu? Iya. Keistimewaan lain apa sih, Pak? Kecuali botolnya lebih baik. Kalpanax sudah belasan tahun terbukti ampuh untuk membasmi panu, kradas, kurap, dan gatal jamur. Hebat, ini baru papiku. Ampuh kasihankan, terjamin isinya, oleskan saja kapan. Produksi Kalbe Farma. Mantili tidak sadar karena menempuh perjalanan dengan perasaan murka. Maka dia telah salah mengambil jalan. Tujuannya ialah ke Kadipaten Palastra untuk menjumpai Juragan Lantang, di mana seharusnya dia mengambil arah yang ke timur. Tetapi rupanya dia bergeser ke utara, sehingga dia menjumpai sebuah desa yang bernama Desa Kamper. Namun, meskipun begitu, ada hikmahnya. Sebab di Desa Kamper itulah tinggal Juragan Cola, salah seorang anggota dari 10 kaum perusuh yang melakukan perusakan dan pembakaran di Goa Pantai Selatan. Juragan Cola berbeda dengan para penjahat lainnya. Kalau para penjahat biasanya punya kebiasaan menghambur-hamburkan uang hasil kejahatan untuk foya-foya, tetapi kalau Cola cukup rajin. Uang hasil kejahatannya itu dikumpulkan, lalu dipakai sebagai modal usaha. Tapi mungkin karena uang modal itu hasil dari kejahatan, maka usahanya tidaklah abadi. Jatuh bangun. Lalu apakah yang akan diperbuatnya bila perempuan yang mengaku sebagai kekasih gelapnya itu adalah Mantili? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Proma, obat mah hijau, dan Kalpanax, obat penyakit kulit paling ampuh khasiat.